kayu yang dibawa itu tidak merugikan sampai 2,5 juta, maka bisa di melalui tahapan yang lain, nggak harus ke persidangan seperti itu. Cuman alasan pejabat perhutani itu bilang gini, bahwa dalam pasal 104 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 disebutkan bahwa setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran, pembuatan, pembalakan liar tetapi tidak menindaklanjutinya, maka akan dipidana kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 15 tahun ditambah denda paling sedikit 1 miliar. Nah, ini cacat atau kurangnya bukan hukum Indonesia, tapi manusianya sendiri, SDM-nya sendiri, bahwa satu hukum dengan hukumnya yang lain itu ada keterkaitan gitu loh. Ketika hukum seperti ini ternyata ada hukum lain yang bisa meng-cancel atau membatalkan, maka pasal seperti ini bisa aja jadi batal kayak gitu. Itu yang harus terjadi. Bukan satu pasal itu berdiri sendiri. Kalau satu pasal itu berdiri sendiri seperti ini jadinya, Nenek Asyani bisa diembat langsung. Padahal kita harus tahu bahwa kerugiannya berapa. 38 papan itu kalau berarti gini lah, kalau Pak Nenek Asyani itu membuat satu tempat tidur itu nilainya berapa? Apakah 1 juta, 2 juta? Kalau nilainya 1 juta, 2 juta, mungkin tidak masuk dalam kategori itu. Toh meskipun kayak gitu juga dia seorang nenek-nenek, nggak mungkin mengambil banyak atau mengambil banyak kayu gitu, nggak mungkin. Dia seorang nenek-nenek, kecuali kalau dia nenek-nenek super yang memang kerjanya kriminal ya. Jadi janganlah kita mengkriminalkan masyarakat biasa yang tidak biasa kriminal gitu loh, yang bukan kerjanya kriminal. Nah, kemudian pada waktu sidang pengacara Nenek Asyani ini menghadirkan 7 saksi untuk meringankan, karena memang sudah terlanjur untuk sidang ya, kalau bisa membebaskan. 7 saksi itu termasuk 3 orang yang ditahan, yaitu menantu yang punya pickup dan juga tukang kayu. Nah, saksi-saksinya ini jelas loh ya, kalau dari omongan dari saksinya ya. Jadi saksi pertama itu Ruslan menantu Asyani, Cipto penggergaji kayu, serta Abdussalam yaitu yang punya pickup. Nah, saksi selanjutnya adalah Mistiana, anak dari Nenek Asyani gitu. Anak dari Nenek Asyani atau istri dari Ruslan menantu sendiri. Nah, Mistiana ini orangnya kecil dan ikut mengangkat kayu saat kayunya Nenek Asyani akan dibawa ke rumah Cipto, tukang kayu ya. Nah, kata pengacaranya, masa kalau kayunya besar, perempuan sekecil itu kuat mengangkat kayu dalam ukuran besar kayak gitu, kata pengacaranya. Jadi Mistiana ini termasuk orang yang mengangkat. Nah, kalau kayunya itu besar-besar, nggak mungkin bisa Mistiana ini ngangkat gitu, seperti itu. Nah, ini salah satu saksi yang harus dipertimbangkan. Kemudian juga saksi kedua yang lain, saksi selanjutnya yaitu kepala kampung Secangan itu disebut mengetahui saat suami Asyani sekitar 5 tahun yang lalu menebang kayu. Jadi ini saksi selanjutnya yang mengetahui bahwa suami Nenek Asyani ini menebang kayu 5 tahun yang lalu, yang mana 5 tahun yang lalu tanah milik perhutani itu, yang wilayah yang ditebang adalah milik Nenek Asyani dan suaminya dulu ya. Sekarang sudah dibeli sama perhutani. Terus kemudian ada juga saksi tukang ngarit rumput yang tahu
waktu kayu mau diangkut dari rumah Bu Asyani ke rumah Cipto. Lewat keterangan para saksi ini kami ingin ungkap yang sebenar-benarnya, kata Supriyono. Nah, tapi ternyata Asyani tetap divonis 1 tahun penjara dari suara.com. Jadi Nenek Asyani ini umur 63 tahun terdakwa kasus pencurian kayu jati milik perhutani divonis 1 tahun penjara dan 15 bulan masa percobaan serta denda 500 juta subsidiar kurungan 1 hari pada Kamis. Namun Nenek Asyani tidak harus menjalani hukuman badan seperti itu. Nah, oke lah, Nenek Asyani tidak harus menjalani hukuman badan dengan masa percobaan 15 bulan. Artinya tidak boleh kemana-mana, harus terus absen selama 15 bulan, tidak harus dipenjara. Tapi tetaplah hukuman. Dan juga Nenek Asyani sudah menjalani hukuman penahanan di lapas atau di kejaksaan. Meskipun waktu itu dia ditangguhkan penahanannya, dibawa pulang dengan jaminan Bupati Situbondo sendiri yang menjadi jaminan. Tapi tetap ini namanya pengkriminalisasian. Kalau memang banyak sekali bukti yang ditunjukkan bahwa Nenek Asyani ini tidak bersalah, seperti itu. Menurut saya tetap kalau memang tidak sebanding dengan, dan juga subsidiar 500 juta itu dari mana? Maksudnya subsidiar 500 juta itu loh. Mungkin ada aturannya ya, tapi memang perhitungannya saya tidak paham. Tapi kerugiannya nggak sampai segitu ya, kayak sampai 500 juta kerugiannya. 38 papan ini berapa pohon paling, nggak sampai 500 juta. Nah itu saya tidak tahu, mungkin ada yang tahu, silakan komen. 500 juta subsidi itu. Nah, sampai-sampai banyak yang merespon itu, dan ada juga yang demo di Pengadilan Negeri Situbondo, yaitu mahasiswa PMII itu menggelar aksi di depan gedung PN Situbondo, ya, mendesak bahwa Nenek Asyani harus dikeluarkan karena itu melanggar hak asasi manusia. Dan juga ada menteri yang merasa iba akhirnya menemui Nenek Asyani, yaitu Menteri Perempuan dan Perlindungan Anak yang bernama Yohane Yambise, ya, dari Papua sepertinya. Itu pada waktu itu merasa kasihan, iba, akhirnya menemui untuk memberikan semangat saja. Dan Nenek Asyani minta tolong untuk disampaikan ke Presiden Jokowi serta menitipkan surat agar dimintain tolong. Tapi saya tidak menemukan berita selanjutnya tentang responnya Presiden, seperti itu. Kasihan sekali ya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Nenek Asyani mengajukan banding, ya. Jadi Nenek Asyani mengajukan banding karena tidak terima bahwa dia dianggap kriminalisasi, kayak gitu. Dan juga kuasa hukum Nenek Asyani ingin melaporkan hakim yang memutuskan vonisnya Nenek Asyani ke Komisi Yudisial karena dinilai tidak adil dalam memutus perkara pencurian kayu milik perhutani, kayak gitu. Masa keterangan contoh ya, kata kuasa hukum Nenek Asyani, majelis hakim hanya percaya keterangan dengan telanjang mata atas kayu itu. Jadi hanya percaya dengan data yang dibacakan, tetapi tidak mempertimbangkan fakta di lapangan seperti apa, seperti saksi-saksi yang disampaikan. Dan juga harusnya bila ini memang menyangkut hak asasi manusia, dan ya biar karirnya juga nggak rusak seperti ini ya, menurut saya bakalan jadi perbincangan di masyarakat, itu harusnya dilakukan tes DNA. Maksudnya itu kayunya Nenek Asyani ini
itu dites DNA dengan kayu yang tumbuh di perhutani kayak gitu. Kalau kayak gitu baru saya acungkan jempol, Indonesia serta hukumnya benar-benar menegakkan keadilan. Tapi tetap saja yakin pasti malas orang-orang yang oknum-oknum yang kurang memperhatikan hukum itu pasti malas. Saya yakin loh, kalau memang dia profesional dan menegakkan hukum pasti melakukan hal tersebut. Negara kan banyak uangnya untuk melakukan tes DNA kayu. Ya apa ruginya untuk negara? Ini kan untuk masyarakat sendiri. Toh yang membayar negara itu masyarakat. Kenapa untuk masyarakat saja negara harus perhitungan? Sebenarnya bukan negaranya atau pemerintahnya, tapi orangnya ini loh yang saya tidak yakin gitu. Ini bukan ini kritikan ya, ini kritikan. Nah, setelah itu saya tidak menemukan lagi berita setelahnya, hanya mungkin ada beberapa berita yaitu tentang Atiko, ya artis ini tanggapi hukuman Nenek Asyani. Jadi mungkin ada beberapa LSM atau orang-orang figuran-figuran yang perhatian terhadap HAM yang memperhatikan kasus Nenek Asyani ini. Jadi seperti itu cerita tentang Nenek Asyani yang diseret ke dalam persidangan. Ini adalah contoh bahwa hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi orang-orang yang memiliki kuasa dan uang itu bisa dengan mudah menyuap, membayar, membeli hukum. Karena mereka memiliki koneksi, memiliki uang, memiliki jabatan dan power. Sedangkan orang-orang seperti kita, masyarakat kecil yang tidak memiliki uang banyak, yang tidak memiliki koneksi yang luas dan tidak memiliki power, kita hanya pasrah terhadap keadaan. Padahal seharusnya negara melindungi orang-orang yang lemah. Orang yang kuat harus melindungi orang-orang yang tidak berdaya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membuka lebar mata kita untuk tetap menegakkan hukum dengan adil. Kita memang bukan pemerintah, kita memang bukan penegak hukum seperti polisi ataupun jaksa ataupun hakim, tapi kita juga punya hak untuk menegakkan hukum yang ada di negara ini, karena negara ini negara Indonesia, negara yang kita tempati. Jangan lupa subscribe video ini, channel saya, dan like video ini. Terima kasih. Ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.